Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Lawak banget. Anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiallah Ilyas dari Partai PKB memicu kontroversi setelah meminta Kejaksaan Agung tidak bersikap berlebihan dalam menangani tersangka kasus korupsi. Dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, ia mengkritik cara perhitungan kerugian negara yang dinilainya bombastis dan tidak objektif. Menurutnya, walau pelaku korupsi harus dihukum, penegakan hukum harus adil dan tidak bersifat menzolimi, serta meminta Kejagung selalu melampirkan hasil audit resmi dari BPK agar proses hukum tidak menjadi ajang pencitraan. Mari kita simak videonya. Saya ingin menyampaikan apa yang hari ini ramai di masyarakat, yaitu tentang barang sitaan, Pak. Barang sitaan yang seharusnya uang itu kembali ke negara dan untuk menguatkan perekonomian kita. Yang saya ingin tanyakan, berapa uang negara yang hari ini sudah kembali? Yang kedua, soal penghitungan aset. Misalnya salah satu contoh kasus timah. Kasus timah, hitungan Kejaksaan Agung kalau tidak salah pada waktu itu hampir 300 triliun. Tapi Kejaksaan Agung pada waktu itu bukan hasil hitungan BPK. Yang saya takutkan begini, Pak. Mohon maaf, saya bukan curiga. Penghitungan kalau tidak dilakukan oleh BPK hanya dengan Kejaksaan Agung, kita takut ada kong kali kong di situ, Pak. Ada overclaim, Pak. Misalnya yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Tapi Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung itu menghitung kerugian dari zaman Belanda dulu, Pak. Misalnya ini kerusakan alam ini sudah sekian, itu dihitung. Ini kan tidak fair juga, Pak. Kita kan walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Jangan karena keinginan masyarakat, jangan sampai disandra. Oh, Kejaksaan Agung biar ingin dikatakan, oh kami super power, kami terkuat, kami bisa mendapatkan uang banyak. Tapi jangan sampai hukum itu melihat popularitas tapi mengabaikan hukum. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Jampitsus Febri Adriansyah bahwa Kejagung tidak mengejar popularitas dalam menangani kasus korupsi. Semua dilakukan berdasarkan prosedur dan hukum yang berlaku, bukan demi kepentingan opini publik. Begini kata beliau. Ini saya jadikan satu saja jawaban untuk mempersingkat waktu. Kita memang dari hasil barang-barang yang tersita, kemudian masuk ke Badan Pemulihan Aset, dikelola, kemudian setelah itu dilakukan pelelangan. Nah, ini lebih tepat mungkin di Kepala Badan Pemulihan Aset nanti akan menjelaskan. Kemudian yang penting di sini adalah kerugian negara. Ada beberapa tadi yang menyampaikan seperti seolah-olah ini nanti untuk popularitas. Sekali lagi tidak begitu niat kami. Yang kami sampaikan kerugian negara awalnya itu memang dari perhitungan sementara penyidik, namun akan dipastikan oleh lembaga auditor. Sekarang ini seperti kasus Pertamina, ini masih dalam progres ya. Pertamina tadi ditanyakan bahwa ini masih proses perhitungan antara penyidik dan auditor BPK. Bahwa tadi ada dari Pak Hasbi ya mengenai kerugian negara. Kalau kita maju ke persidangan, ini pasti sudah dihitung oleh auditor, kalau tidak BPKP, BPK yang kita biasa gunakan. Dan ada ahli. Seperti contoh real adalah kasus timah. Nah, kalau timah kita pastikan kerugian lingkungan hidup
271. Nah ini kita bawa ahli, dia bawa ahli Pak. Maka diujilah di persidangan. Yang kita juga tidak begitu paham detail menghitung bagaimana lingkungan itu rusak. Bagaimana masanya, apakah ada jamin Belanda atau Jawa, tapi itu diuji. Mereka bawa ahli, kita bawa ahli. Dan sekarang ini belum putus, masih di tingkat kasasi. Nah itu kalau kira-kira kerugian negara yang seringkali menjadi polemik. Sangat elegan, tenang, dan santai Bapak Jampitsus kita menjawab pertanyaan tersebut. Namun satu pertanyaan besar muncul dari netizen. Jikalau Jaksa Agung tidak boleh zolim kepada koruptor, lalu bagaimana nasib rakyat yang mereka zolimi? Dan kalau Jaksa Agung menangkap koruptor hanya untuk sekedar konten, bagaimana dengan Presiden Prabowo yang telah memberikan perintah langsung kepada mereka untuk babat habis semua koruptor di negeri ini? Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.